Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Aulia dengan NIM 1102012109. Saya akan menjelaskan tentang jihad amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama tentang jihad. Pengertian jihad menurut bahasa. Al-jihad berasal dari kata jahadah, yajhadu, jahdah atau juhdah, yaitu keluasan atau kekuatan. Dan al-jahdu yang berarti berjuang atau berjilid. Jadi kata al-jahdu dan al-jihadu dalam bahasa berarti berusaha dengan sekeras-kerasnya demi mencapai cita-cita atau mencegah duka berita. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, Al-Bajuri berkata bahwa al-jihad artinya berperang di jalan Allah. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa menurut syariat, al-jihad adalah berjuang sekuat-kuatnya untuk memerangi kaum kafir. Dan menurut mazhab Hambali, al-jihad adalah memerangi kaum kafir atau menegakkan kalimat Allah. Tujuan jihad. Tujuan diisyaratkannya jihad yaitu seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tujuan jihad adalah agar kalimat dan agar agama semua milik Allah. Yaitu maksud tujuannya agar agama Allah tidak dibunuh. Agar manusia dan jin meyakini bahwa tidak ada yang disembah benar kecuali hanya Allah. Tidak berdoa selain kepada Allah, tidak sholat kepada selain Allah, tidak puasa kepada selain Allah, tidak umrah dan haji kecuali ke Baitullah, dan seterusnya. Jihad. Hukum jihad adalah fardu atau wajib dengan dasar firman Allah yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk. Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin agar segera menghentikan kejahatan musuh dalam wilayah Islam. Selanjutnya, kaidah dan syarat jihad. Jihad harus dibangun di atas dua syarat yang merupakan dasar dari setiap amal saleh yang diterima, yaitu ikhlas dan tabah. Jihad harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang diisyaratkan jihad. Jihad harus dengan ilmu dan pemahaman tentang agama. Hendaknya jihad itu dinaikkan dengan kasih sayang dan kelembutan kepada makhluk. Jihad harus dilaksanakan dengan keadilan dan menjauhi permusuhan. Jihad harus dilaksanakan bersama dengan ulul amri. Hendaknya jihad fisabilillah dilakukan sesuai dengan keadaan. Jihad harus menghasilkan kebaikan yang jelas agar tidak ada kerusakan yang lebih besar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Pengertiannya adalah kata amar ma'ruf nahi munkar. Menurut bahasa berasal dari dua kata yaitu al-ma'ruf dan al-munkar. Secara bahasa, al-ma'ruf berarti dikenal, sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang baik menurut syariat Islam, pandangan umum dan adat masyarakat selama sejalan dengan nilai agama. Secara bahasa, al-munkar berarti sesuatu yang tidak dikenali, dan secara istilah berarti segala sesuatu yang diingkar, larang dan dicela oleh syariat Islam serta dicela pula oleh orang-orang. Perintah amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, ada dari dalil Al-Quran yang ada di Quran Surat Al-Imran ayat ke-104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah yang orang-orang yang beruntung. Dari dalil as-sunnah, dalil hadis untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yaitu berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kaidah amar ma'ruf nahi munkar.
Ada 4, yaitu yang pertama, syariat adalah pokok dalam menetapkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, memiliki ilmu basiroh tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, mendahulukan yang paling penting sebelum yang penting. Dan yang keempat, memikirkan dan menimbang antara maslahat mafsadah. Keutamaan dan manfaat amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuk kewajiban yang paling penting dalam Islam sebagai sebab keutuhan keselamatan dan kebaikan bagi masyarakat, menghidupkan hati sebagai sebab datangnya pertolongan kemuliaan dan diberikannya kedudukan di termasuk sedekah menolak mara bahaya. Orang yang mencegah terjadinya kemungkaran akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sifat-sifat orang mukmin dan soleh. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk jihad yang utama sebagai terapi dari problematika yang ada di setiap zaman dan setiap negeri, sebab dihapuskannya dosa dan perkataan yang baik. Hubungan antara jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Jihad adalah perintah untuk melakukan semua yang ma'ruf dan larangan dari semua yang munkar. Dalam agama, jihad yang sebenarnya dimaksudkan untuk menolak tindakan adanya orang-orang zalim terhadap hak-hak agama ini dan dakwahnya. Jihad termasuk dalam persoalan darurat yang hanya dilakukan jika sangat terpaksa untuk menolak tindakan adanya orang-orang yang atas. Demikian halnya dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika agama ini tidak stabil kecuali dengan keistiqomahan penganutnya dalam memegang usul dan syariatnya, melakukan perintah-perintah yang merupakan puncak keharmonisan, meninggalkan larangannya yang merupakan keburukan dan kerusakan, dan juga agar hawa nafsu yang zalim tidak menggasiasi atas mereka untuk nekat melakukan perbuatan haram, lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, maka ditetapkannya lah amar ma'ruf dan nahi munkar yang menyempurnakan semuanya. Kesimpulannya adalah memerintahkan sesuatu kebajikan dan melarang suatu kemunkaran adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan berjuang di jalan Allah atau jihad adalah agama. Karena itu ia wajib dilaksanakan oleh setiap umat manusia sesuai dengan kemampuan dan kekuatan. Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial. Maka sebelum memperbaiki orang lain, seorang muslim juga dituntut berintrospeksi dan memperbaiki dirinya terlebih dahulu, agar bisa menjadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar atau menjadi seorang mujahid yang bisa diteladani oleh Allah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.